toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marita Prasetya dari absen 1. Saya wakil Fernando dari absen 36. Saya Ridina Azhara Nurmerista dari absen 17. Saya Nadia Mukawiya dari absen 12. Saya Mustina Naswan Azizah dari absen 34. Saya Nadia Mukawiya dari absen 26. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi artinya sifat atau sikap toleran batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Toleransi dalam bahasa Arab sebagaimana dalam Mujam Makais Al-Lughah disebut dengan istilah tasamuh. Kata tasamuh adalah bentukan dari kata samahal yang secara bahasa berarti lembut dan mudah. Kata kunci dari toleransi adalah menghargai orang lain yang berbeda, baik pendapat, kepercayaan maupun kebiasaan dengan pendirian sendiri. Orang yang toleran adalah orang yang memiliki kesabaran kelapangan dada dan daya tahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inti toleransi adalah menciptakan persaudaraan rukun, harmonis dan melestarikan persatuan. Secara umum, toleransi dibagi menjadi dua, yaitu toleransi internal sesama umat Islam dan eksternal antarumat beragama yang dijelaskan sebagai berikut. A. Toleransi internal umat Islam. Toleransi tasamuh internal umat Islam berarti berpegang teguh pada pendapat sendiri, tetapi berkenan mengerti pendapat saudaranya sesama muslim. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memonopoli kebenaran, kecuali yang bersifat pasti kati. Kalau masih bersifat dugaan sani, yaitu sesuatu yang termasuk daerah pemikiran dan daerah ijtihad, maka harus ada keseimbangan antara ilmu dan toleransi. B. Toleransi antarumat beragama. Toleransi antara umat Islam dan non-muslim diistilahkan juga dengan toleransi antar umat beragama. Secara terminologi, pengertiannya adalah mengerti dan bersikap toleran, menenggang, menghargai, membiarkan, serta membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Mengerti tidak berarti setuju. Kalaupun umat Islam memaksa umat lain untuk masuk Islam, itu sia-sia saja, karena Islamnya tidak sah. Surat Yunus ayat 40-41 berisi tentang perbedaan iman di antara manusia. Ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada yang tidak. Allah SWT lebih mengetahui siapa saja yang berbuat kerusakan. Ayat ini juga memberikan pesan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tetap menyampaikan risalahnya dan tidak perlu memikirkan orang-orang yang tidak beriman. Setiap orang akan bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Belajar ilmu tajwid sangat penting karena hukumnya adalah fardhu ain, artinya wajib bagi seluruh umat muslim yang membaca Al-Quran. Beberapa hukum tajwid yang terdapat dalam Qs Yunus 10, 40-41 antara lain izhar halqi, idgham mutamasilain, idgham bigunah, dan idgham bilagunah. Berikut isi kandungan surah Al-Maidah ayat 32 dari sejumlah tafsir. A. Membunuh merupakan dosa besar. B. Memelihara nyawa manusia berhala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. C. Banyak di antara Bani Israel yang melampaui batas, meskipun mereka telah mengetahui keterangan yang jelas dari Rasul yang mendakwahi mereka. D. Ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas, melakukan pelanggaran, dan sering membunuh tanpa sebab. Belajar ilmu tajwid sangat penting karena hukumnya adalah fardhu ain, artinya wajib bagi seluruh umat muslim yang membaca Al-Quran. Beberapa hukum tajwid yang terdapat dalam Qs Al-Maidah 5:32 antara lain izhar halqi, qalqalah sugra, mat wajib mutasil, dan mat tabii. Hadis tersebut membahas tentang larangan membunuh orang yang telah membuat perjanjian damai muahad dengan umat Islam. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa siapa saja yang membunuh muahad, maka ia tidak akan mencium bau surga. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh orang yang tidak berdaya dan telah menyerahkan diri.
Kesimpulannya, toleransi dan kerukunan merupakan fondasi penting bagi kehidupan sosial yang harmonis. Melalui penerapan nilai-nilai toleransi, masyarakat dapat mencapai keselarasan dan keharmonisan yang lebih tinggi. Hal ini dicapai dengan: pertama, menghargai dan menghormati perbedaan individu dan kelompok. 2. Membangun komunikasi efektif dan dialog terbuka. 3. Mengembangkan empati dan pengertian antar komunitas. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan bersama. Jadi, toleransi dan kerukunan dapat memperkuat kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, damai, dan berkeadilan. Demikian adalah presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kenapa kita harus berperilaku toleransi terhadap sesama? Jawab pertanyaan dari Fania. Mengapa kita harus berperilaku terhadap sesama? Karena dapat membuat hidup lebih baik, harmonis, dan damai. Mengapa toleransi dan kerukunan antar umat beragama saling berkaitan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Toleransi antar umat beragama saling berkaitan karena Indonesia akan kaya keberagaman. 2. Agama mengajarkan kebaikan. 3. Saling menghormati tempat ibadah. 4. Mencegah ekstremisme. Apa hukuman orang yang membunuh seorang kafir mu'ahid tanpa alasan yang benar atau membunuh seorang kafir zimmi? Apa hukumannya? Menjawab pertanyaan dari Fatimatul Hikmah. Mengapa membunuh seorang kafir mu'ahid tanpa alasan yang benar atau membunuh seorang kafir zimmi tidak diperkenankan karena tidak akan masuk surga, padahal aromanya dapat dirasakan sejauh perjalanan 40 tahun. Hal ini menunjukkan betapa jauhnya dia dari surga dan menunjukkan kegigihan Islam untuk menjaga darah yang terlindungi dari kalangan kafir mu'ahid dan kafir zimmi. Maka membunuh mereka tanpa alasan yang benar termasuk dosa besar. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan mu'ahid? Akan menjawab pertanyaan dari Lulu. Apa yang dimaksud dengan mu'ahid? Mu'ahid adalah orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemimpin kaum muslimin untuk menghentikan perang, gencatan senjata dalam kurun waktu tertentu. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.